Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Mohon izin, saya bukan pemateri. Saya tugasnya adalah menghibur. Makanya saya ingin lepas masker dulu. Saya sebenarnya kalau tampil, saya lebih senang pakai masker di masa pandemi ini, Pak. Karena kalau saya tampilnya pakai masker, misalnya saya nggak lucu, orang nggak tahu. Tadi siapa yang nggak lucu ya gitu kan. Tapi karena kalau maskernya dilepas, yang nggak lucu Cak Lontong, langsung ketahuan. Alhamdulillah. Tapi pandemi memang kita harus menjaga kesehatan. Saya kemana-mana selalu pakai masker, mencuci tangan setelah pegang apapun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Saya setelah pegang apapun cuci tangan. Saya cuci tangan pakai sabun, pegang sabun, saya cuci lagi. Pakai sabun, pegang sabun lagi, saya cuci terus. Malam minggu kemarin Chelsea lawan Spurs, saya pegang Chelsea. Habis itu saya cuci tangan. Pokoknya habis pegang apapun cuci tangan. Demi kesehatan lah, itulah. Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Angkatan Udara Republik Indonesia yang telah menjaga wilayah udara Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan buat Angkatan Udara kita. Kalau bicara masalah potensi kedirgantaraan memang bukan bidang saya, tapi sedikit banyak saya tahu sedikit lah. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sedikit banyak kalau masalah kedirgantaraan saya tahu sedikit lah. Karena bukan sombong Bapak Ibu ya. Mungkin masalah luar angkasa pun bukan hanya tahu, tapi saya sering mengalami. Jadi kalau selama ini kita semua baru mendengar atau rumor atau mungkin fakta belum terungkap tentang piring terbang. Di tempat saya hampir setiap hari piring terbang. Hampir setiap hari piring terbang di rumah saya. Jadi saya kalau masalah kedirgantaraan paham lah. Piring terbang, istri saya itu paling luar biasa. Dulu sebelum ada drone ya, drone sekarang istri saya udah piring terbang sejak dulu. Yang mengendalikan istri saya. Saya bersyukur punya istri, kebetulan istri saya pinter nyari duit. Jadi saya nyimpen di mana aja ketemu, Pak. Saking pinternya itu. Tapi apapun kondisi istri saya sangat menyayangi ya kan. Karena pandemi ini memang berbahaya ya. COVID-19 penularannya salah satu lewat uang, media uang itu bahaya. Makanya sudah hampir 8 bulan ini saya nggak pernah kasih uang tunai sama istri. Bukan pelit Pak, karena menjaga supaya istri nggak ketularan. Gitu. Tapi saya pakai sistem cashless, jadi nggak ngasih tunai tapi cashless. Jadi ketika istri minta cash, saya ngeles. Istri minta cash, saya ngeles. Silakan dicoba, itu bisa mempertahankan perekonomian. Alhamdulillah, bener. Saya itu saking bangganya sama istri, kemana-mana selalu saya pamerkan. Mungkin buat saya istri saya itu, buat saya pribadi ya, pokoknya paling cantik sendirilah. Buat saya ya, makanya saya larang kumpul sama temen-temennya. Karena begitu kumpul sama temennya, sudah jelek dia. Paling cantik itu sendiri, udah kamu sendiri aja biar cantik ya bilang. Jangan kumpul sama temen, jadi jelek kamu. Tapi kenapa saya pilih, karena apa ya, istri saya itu mungkin secara fisik biasa, tapi inner beauty, apa kecantikan dari dalam gitu. Makanya saya larang keluar rumah gitu. Karena begitu keluar nggak cantik tadi itu. Udah kamu itu cantiknya dari dalam, udah di dalam aja udah. Tapi alhamdulillah nurut istri saya itu. Sekarang nurut, kalau dulu sering mengoperasikan piring terbang, sekarang sudah nggak lagi. Karena saya sebagai laki-laki, mohon maaf, saya dulu bapak saya juga dinasnya di Angkatan Udara di Swahyudi, beliau almarhum. Ibu saya juga boleh tepuk tangan buat almarhum bapak saya. Istri bapak saya, ibu saya sendiri itu juga perawat. Jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. Tapi kebetulan juga perawat di Rumah Sakit Angkatan Udara di Swahyudi itu. Jadi alhamdulillah saya keluarga besar Angkatan Udara lah. Makanya waktu dihubungi panitia untuk mengisi acara ini, ini acara Angkatan Udara, siap. Untuk Angkatan Udara saya nggak pernah mikir honor, nggak pernah mikir bayaran. Karena yang mikir kan panitia ya Pak ya. Saya kan tinggal terima tugasnya, bukan mikir.
Tapi benar, bisa ditanyakan. Panitia waktu itu menghubungi, terus sama manajemen dikasih penawaran gitu kan. Terus dari panitia, calon dong, ini kan untuk acara Angkatan Udara, ini untuk NKRI, masa nggak ada harga untuk NKRI? Saya jawab dengan tegas, NKRI harga mati, saya bilang gitu. Akhirnya malah nggak ditawar. Tapi senang alhamdulillah ini ya, kedekatan saya sekali lagi, buat saya uang itu nggak penting. Yang penting ada. Uang kalau nggak ada ya nggak penting ya. Yang penting ada, berapapun itu penting kalau ada. Itulah, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya juga akan memberi materi berat-berat. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin saya langsung buka sesi tanya jawab gitu ya. 3 penanya, saya beri kesempatan, yang lain siap-siap menjawab. Bagaimana? Supaya lebih seru. Jadi saya memang sebenarnya mohon maaf, harusnya hari ini saya nggak ada pekerjaan, tapi karena ada undangan dari Angkatan Udara ini saya bela-belain. Harusnya saya nganggur Pak ini Pak, tapi saya bela-belain demi acara potensi kedirgantaraan. Saya tadi dapat pesan dari istri saya, Pak, titip salam buat Angkatan Udara, ucapkan terima kasih. Saya benar gini, saya diberi tugas menghibur sama panitia, tapi terus terang saya sebenarnya juga justru sudah terhibur sebelum menghibur. Ini karena begini, pandemi itu dampaknya terhadap profesi seperti saya itu luar biasa. Dulu sebelum pandemi penerbangan gampang Pak, banyak gampang. Jadi kadang-kadang pagi saya acara di Jakarta, nanti malam sudah di Makassar, besoknya pagi sudah di acara di Medan. Saking banyaknya, gampang penerbangan. Setelah pandemi penerbangan terbatas. Kalau dulu job saya jauh-jauh sebelum pandemi, setelah pandemi ini lebih jauh-jauh lagi. Ini ada acara 3 Desember, ini ada lagi April 2021. Apa nggak jauh itu? Padahal terakhir itu Maret 2020 kemarin. Wah jauh-jauh, kalau dulu jauhnya jarak, sekarang jauhnya waktu. Tapi kalau dulu kalau naik, nah ini bicara masalah pesawat nih, dirgantaraan nggak lepas dari pesawat. Saya itu kadang-kadang sampai berpikir gini ya, kalau saya naik pesawat itu senengnya duduk di pinggir yang di jendela itu Pak. Karena biasanya kalau saya naik pesawat pengen istirahat tidur biar nggak lalu lalang, saya milih yang di pinggir yang di jendela. Tapi sampai sekarang saya mikir gini, kenapa kalau saya naik pesawat biasanya kalau siang pengen tidur kan jendela saya tutup, tapi kalau mau landing atau take off mesti sama pramugari suruh buka jendela. Saya aneh, padahal kalau saya tutup kan pandangan pilot nggak terganggu ya. Jendela saya tutup, tapi kenapa disuruh buka gitu. Bahkan ketika saya tertidur pun dibangunkan untuk jendela dibuka. Padahal kalau giliran bagi makanan saya ketiduran dilewati loh. Tapi ini giliran landing take off dibangunin untuk membuka jendela. Saya pikir apa pilotnya terganggu kalau saya tutup pandangannya. Saya pikir enggak. Akhirnya saya cari informasi, saya buka-buka, ternyata ya, ini hasil kesimpulan saya benar atau salah saya tidak tahu, tapi saat take off dan landing itu memang saat yang paling krusial bagi sebuah pesawat komersial, dengan apalagi penumpang banyak dengan bahan bakar sebegitu banyak gitu kan. Jadi itu momen-momen yang sangat krusial, take off landing. Jadi saya melihat, oh ini berarti niat baik dari maskapai penerbangan. Karena itu saat-saat yang krusial, take off landing, makanya jendela suruh buka supaya pemandangan di luar terlihat. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa kita lihat gitu. Jadi diberi kesempatan kita. Iya kan? Jadi akhirnya saya paham, wah itu niatnya mulia lah, itulah saya. Terus kadang-kadang saya juga bingung gini, kalau di pesawat komersial itu ada pelampung ya, saya baca duduk, saya baca di depan tempat duduk ada tulisan memindahkan atau membawa pelampung itu hukumannya 100 juta atau 200 juta atau berapa ya, kurungan 1 tahun. Saya mikir wah ini nggak bisa main-main ini sama pelampung. Saya awalnya nggak tahu pelampung itu adanya di mana, malah dikasih tahu sama pramugari.
sebelum terbang, pelampung ada di bawah tempat duduk Anda. Lah, kita memindahkan aja nggak boleh, membawa nggak boleh. Ini tapi dikasih tahu tempatnya. Ini kan mancing-mancing, Pak. Awalnya saya malah nggak tahu pelampung di mana, malah dikasih tahu di bawah tempat duduk. Ini untung iman saya kuat loh ya. Coba enggak, saya terpancing, saya pegang-pegang lah, pindahin, nah kena denda nih saya kan. Sudah gitu saya masih bertahan, diajari cara make. Mindahin aja nggak boleh, diajari cara make, cara mengenakan pelampung di mana. Wah ini benar-benar iman harus kuat kalau naik pesawat itu. Karena kita digoda terus ini. Makanya pentingnya ini, saya makanya ikut asuransi karena saya mikir gini, kaitannya aturan tadi, denda 200 juta. Kurungan setahun. Kalau orang yang punya asuransi, nah itu seenggak-enggaknya tenang lah gitu kan. Kalau enggak punya asuransi, bayangkan terjadi sesuatu dengan pesawat, bingung nih, saya pakai pelampung apa enggak ini. Yang enggak punya asuransi, bayangkan nanti kalau saya pakai berarti saya mindahin pelampung, dendanya 200 juta. Padahal kalau sampai terjadi apa-apa, meninggal, santunan maksimal 100 juta. Saya sudah mati punya utang 100 juta ya kan. Apa nggak deg-degan tuh yang nggak punya asuransi itu. Makanya asuransi itu penting. Kalau perlu asuransi hubungi istri saya, Bapak Ibu. Bukan promo. Itulah makanya saya dekat banget dengan masalah kedirgantaraan itu karena saya memang paham betul. Ini waktu saya sampai jam berapa? Sampai sore. Ya saya feeling disiksa kok memang tadi itu. Saya tadi diberi waktu 10 menit Pak Cak gitu ya. Karena saya bagiannya memang ini bukan bukan pemateri, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan juga berkaitan dengan dirgantara kita karena Indonesia itu luasnya sangat luar biasa. Jadi memang peran dari Angkatan Udara ini juga sangat istimewa untuk menjaga NKRI kita. Karena begini, pertengahan tahun 2019 yang lalu saya dikirim mewakili Indonesia untuk diskusi negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur. Saya nggak tahu siapa yang ngirim, tiba-tiba saya di sana Pak. Jadi saya nggak tahu siapa yang ngirim. Dalam diskusi itu Pak yang disampaikan begini. Sampai yang pertama Malaysia. Ada delegasi wakil Malaysia mengatakan bahwa kualitas SDM orang Indonesia itu turun menurut orang Malaysia. Saya sebagai orang Indonesia ya terpancing lah, saya agak emosi. Saya datanya dari mana Anda bisa mengatakan itu? Mereka menunjukkan tahun 70-an, tahun 80-an Malaysia itu masih mendatangkan tenaga pengajar, import guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an sampai sekarang lebih banyak yang datang adalah asisten rumah tangga. Kesimpulan mereka, kualitas sumber daya manusia orang Indonesia menurun. Saya agak emosi, data memang tidak bisa dibantah, faktanya memang seperti itu. Tahun 70-an kita kirim tenaga pengajar, belakang-belakang ini lebih banyak asisten rumah tangga, itu datanya memang betul. Tapi kesimpulannya yang menurut saya salah. Saya katakan, kesimpulan Anda yang salah. Bukan kualitas SDM orang Indonesia yang turun, tapi selera orang Malaysia yang turun. Loh iya kan? Betul kan? Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Itu kan selera mereka yang turun. Lah selera mereka yang turun kok yang disalahkan SDM orang Indonesia. Mikir, saya bilang. Ya kan? Saya itu selalu bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Baru setelah selesai menjawab delegasi Malaysia, saya baru duduk Vietnam. Delegasi Vietnam mempertanya, oke, masalah kualitas SDM mungkin Anda luar biasa, tapi mempertanyakan prestasi sepak bola, ini mohon maaf, Vietnam itu negara yang merdekanya lebih dulu Indonesia daripada Vietnam, tapi sepak bola sudah mulai meremehkan prestasi Indonesia. Membandingkan bagaimana prestasi sepak bola Indonesia, saya emosi lagi Pak. Sebagai orang Indonesia saya katakan, jangankan negara ASEAN, jangankan negara Asia, semua negara di seluruh dunia tidak boleh ada satupun yang sombong soal prestasi sepak bola dengan Indonesia. Saya katakan, sebutkan negara yang paling hebat. Brasil, 5 kali Brasil juara dunia. Jerman 4 kali, kalau nggak salah ya itu. Spanyol sekali,
Inggris sekali, tapi Brasil pernah kalah dari Jerman. Jerman sering kalah juga dari Spanyol. Spanyol pernah kalah dari Inggris. Inggris juga sering kalah dari Brasil. 4 negara pernah juara dunia, pernah saling mengalahkan. Tetapi 4 negara tadi belum satu pun yang bisa mengalahkan timnas Indonesia. Berarti yang tidak terkalahkan timnas Indonesia. Iya kan? Makanya kita pertahankan, Pak. Jangan pernah mau bertanding dengan mereka, supaya kita tetap tidak terkalahkan. Itu adalah optimis dengan cara minimalis, Pak. Itu, Pak. Saya jawab seperti itu, diem. Delegasi Vietnam diem. Karena dia nggak tahu saya ngomong apa. Saya bahasa Indonesia ngomongnya, dia diem. Nggak bisa bantah. Bukan saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak, ya, mohon maaf. Sebenarnya saya kalau ini perform dalam bahasa Inggris buat saya nggak masalah, tapi saya khawatir nanti bapak-bapak yang masalah mendengarkan saya bahasa Inggris gitu. Saya bukan nggak bisa, Pak, saya itu kalau sudah ngomong bahasa Inggris itu susah berhenti. Makanya daripada susah berhenti mending tidak saya mulai gitu kan. Bukan karena saya nggak apa ya, saya itu jiwa belajar saya itu nggak mengenal menyerah. Saya karena keturunan, kata bapak saya dulu, kakek saya, ini cerita dari bapak, kakekmu itu dulu 90 tahun masih tetap semangat belajar. Ya, penasaran belajar apa, Pak? Belajar jalan waktu itu kakek. Habis kena stroke kakek waktu itu. Artinya belajar itu nggak mengenal usia, itu yang penting, tetap. Dan itu mengalir pada jiwa saya itu semangat belajar. Makanya waktu saya udah mau dapat kerjaan, job perform dalam bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris, Pak. Karena waktu susah, jadi saya nggak ikut kursus, malah waktunya banyak. Akhirnya saya ikut otodidak, saya cari buku, saya ke toko buku, tolong saya mau beli buku supaya cepet pinter bahasa Inggris. Ada, Cak, ini, Cak, agak mahal. Boleh, nggak masalah. Rahasia menguasai bahasa Inggris. Saya beli, Pak, agak mahal. Sampai rumah saya buka, kosong, nggak ada isinya. Ini buku mahal-mahal, nggak ada tulisannya. Mbak, ini gimana sih, Mbak, buku kok kosong? Loh, judulnya juga rahasia, Cak. Kalau nanti ada tulisannya, rahasianya bocor gitu. Sekali ketipu saya tetap semangat belajar. Coba, Mbak, yang lebih mahal lagi mana? Tapi yang ada tulisannya, saya bilang jangan ketipu lagi. Akhirnya ada, ini ada, Cak, bahasa Inggris kilat. Wah, saya intip dulu, Pak, takut ketipu kan, saya intip. Ada tulisannya, tenang, aman, saya bayar, lebih mahal. Sampai rumah saya belajar. Halaman pertama sampai terakhir isinya cuma flash. Ternyata bahasa Inggrisnya kilat itu flash. Jadi saya cuma tahu bahasa Inggrisnya kilat, kata yang lain nggak tahu saya. 2 kali tertipu tidak membuat saya menyerah belajar. Saya balik lagi. Mbak, ini yang terakhir, Mbak, ya, tolong yang paling mahal mana? Saya 2 kali nggak bener ini bukunya. Ini bener, Cak, paling mahal. 30 menit lancar berbahasa Inggris. Nah, Bapak-bapak, kalau pengen lancar dan pintar berbahasa Inggris, buku yang terakhir ini yang terbukti dan memang saya buktikan benar. Saya bayar mahal, sampai rumah 30 menit lancar berbahasa Inggris, dan terbukti saya dalam 30 menit lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Ini lancarnya cuma 30 menit. Selebihnya udah nggak lancar. Tahu gitu kan saya irit-irit, Pak, ya. Makanya belajar ini seminar nasional salah satunya dalam koridor bahwa kita mengupgrade diri, terus belajar. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar sampai akhir. Sekali lagi mohon maaf karena waktu yang membatasi. Bukan materi saya habis, materi saya masih banyak. Kalau nggak percaya silahkan diundang lagi. Dari waktu yang membatasi, sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi saya mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel. Ini di seminar nasional malah saya gosip. Tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah saya mohon maaf, tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang lagi. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.